Baik, izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan terkait hasil dari materi yang kami susun yang berkaitan sistem geografis dan pemetaan dalam urbanisasi. Kelompok B sendiri terdiri dari 3 orang. Ada Mas Krisna, ada Kang Ismail Darmawan, dan juga saya, Muhammad Ivan Fadilah. Oke. Oke, agenda dari materi hari ini yang pertama ada konsep Geographic Information System, lalu ada penerapan tata kelola data spasial dalam konteks GIS, lalu ada konsep sistem informasi dalam pemetaan urbanisasi, lalu juga ada penggunaan GIS dalam perencanaan dan pengelolaan urbanisasi, hingga dampak penggunaan GIS terhadap pengembangan infrastruktur perkotaan. Sebelum itu, di sini ada pendahuluan di mana urbanisasi adalah fenomena global yang mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi. Dengan lebih dari 55% populasi dunia tinggal di daerah perkotaan. Angka ini diperkirakan akan mencapai 68% pada 2050, di mana data ini didapat dari PBB pada tahun 2018. Dan proses ini menimbulkan tantangan besar dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang mencakup terkait transportasi, perumahan, hingga layanan publik. Nah, dalam konteks ini, GIS ini memainkan peran penting dalam pengumpulan, analisis, hingga visualisasi data geospasial untuk perencanaan infrastruktur dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Sehingga materi ini diharapkan dapat mengeksplorasi bagaimana GIS ini diterapkan dalam perencanaan urbanisasi dan dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur perkotaan. Nah, sekarang konsep Geographic Information System. Jadi GIS ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, hingga analisis dan memvisualisasikan data yang terkait dengan lokasi geografis. GIS ini biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan hingga fasilitas kota dan juga pelayanan umum lainnya. Nah, komponen GIS ini ada 5 yang kami temukan. Yang pertama ada hardware seperti komputer, server, dan juga lainnya untuk memproses data. Lalu ada software digunakan untuk menyimpan, menganalisis hingga menampilkan data geospasial. Lalu ada data yaitu berupa informasi geospasial yang menjadi dasar analisis dari GIS ini. Lalu ada people-nya sebagai pengguna hingga metode yang digunakan untuk mengumpulkan hingga menginterpretasikan data tersebut. Dan untuk fungsinya sendiri yang kami temukan, GIS ini dapat digunakan untuk measurement atau pengukuran data geospasial untuk keperluan analisis lebih lanjut, lalu juga mapping untuk membuat peta atau menggambarkan distribusi ruang dan pola yang ada, lalu monitoring mengawasi perubahan dalam data geospasial dari waktu ke waktu, hingga modeling, yaitu membuat model untuk merencanakan dan memprediksi perubahan di masa depan. Lalu komponen lainnya ada hardware yang terdiri dari 3 kelompok, ada input seperti digitizer, scanner, keyboard, hingga GPS. Lalu ada proses atau alat penyimpanan dan pengolahan data seperti hard disk, SSD, memori, dan CPU. Lalu ada outputnya seperti monitor, printer, hingga plotter. Lalu untuk software sendiri, contohnya seperti ArcGIS, ArcView, MapInfo itu untuk analisa spasial. Lalu ada CAD system untuk entry grafik data, ada AirDAS, AirMap untuk penginderaan jauh atau eh, remote sensing. Oke, selanjutnya ada data geospasial, yaitu data yang menyimpan informasi lokasi dan karakteristik geografis di permukaan bumi. Nah, komponen dari data geospasial ini ada 2, ada informasi lokasi atau spasial yang terdiri dari koordinat, bentuk wilayah, dan lain-lain. Ada juga informasi atribut atau non spasial seperti deskripsi tentang karakteristik dari data spasial eh, yang berkaitan. Lalu jenis data spasial sendiri ada 2, ada vektor dan juga raster. Vektor ini direpresentasikan melalui titik, lalu ada juga garis hingga poligon atau area yang dibentuk melalui titik dan garis tersebut.
Sementara raster ini direpresentasikan objek geografis menggunakan pixel pada grid seperti ini, kotak-kotak kecil. Lalu untuk jenis data non spasial sendiri ada data kuantitatif yang diukur yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan bilangan atau angka seperti panjang jalan, luas persil. Persil ini seperti ukuran untuk tanah atau lahan kalau nggak salah. Lalu untuk kualitatif itu data yang mengacu pada deskripsi seperti nama atau alamat pemilik tanah tersebut gitu. Oke. Nah, di sini ada dua gambar konsep. Yang pertama ada konsep dari geospasial data. Nah, jadi di sini misal ada data model dari gambar real world. Nah, di sini eh, kita pakai spatial object, misal pakai vektor ini direpresentasikan melalui titik, lalu ada garis dan membentuk poligon atau area. Seperti misal ini 01 itu eh, pemiliknya Bilbus gitu. Lalu nomor 21 itu ada rumah. Nah, itu keterangannya ada di atribut di tabel ini. Lalu untuk raster sendiri seperti yang udah dijelasin itu menggunakan pixel pada grid. Jadi kayak kotak-kotak kecil gitu. Dan ini untuk atribut datanya di tabel, misal parcel nomor satu itu pemiliknya Bilbus, lalu ada rumah nomor 21 itu memiliki satu store. Lalu juga jalan nomor 1011 itu memiliki panjang 8 meter misalkan dan juga surface-nya itu beraspal misal. Nah, di sini juga ada eh, konsep lainnya atau masih sama seperti geographic information di mana ini misal ada atribut information itu eh, apa namanya gedung itu ada namanya, terus penggunaannya, lalu ada tanah juga misal digunakannya untuk apa, lalu ownernya siapa, jalan juga ada namanya, ada panjangnya hingga traffic volume, ada pohon juga misal kalau misal ada spesies pohonnya atau umur pohonnya, terus juga ada water supply seperti diameter atau contraction datanya. Oke, oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Kang Muhammad Irfan Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya dengan contoh penerapan tata kelola data spasial dalam konteks bisnis untuk transportasi. Next, ya. Penerapan tata kelola dalam data spasial ya, penetapan persyaratan informasi yang pertama, kemudian penetapan ini terkait untuk menentukan kebutuhan informasi berdasarkan kasus penggunaan bisnis tertentu. Misalnya data apa yang diperlukan untuk analisis lalu lintas ataupun perencanaan rute. Kemudian penerapan dalam pemodelan data, ini membuat model data sesuai kebutuhan bisnis, termasuk peta atau diagram untuk menggambarkan hubungan data saling terkait. Berikutnya, kualitas data, ya, memastikan data yang digunakan itu akurat, lengkap, dan konsisten, karena ini penting untuk menghasilkan analisis yang dapat diandalkan. Kemudian berikutnya ada aturan bisnis pemodelan, itu menetapkan aturan dan standar untuk bagaimana data harus digunakan, data harus dimodelkan yang kemudian nanti akan digunakan dalam organisasi. Berikutnya, pemodelan data spasial dalam transportasi. Model data berbasis GIS ini satu. Pertama, kita membuat model data yang mencakup elemen-elemen seperti rute jalan, garis tengah jalan, dan peristiwa yang terjadi sepanjang rute tersebut. Kemudian ada integrasi data transportasi, yaitu mengintegrasikan data lain yang relevan seperti data lalu lintas, data keselamatan, dan data manajemen sistem lalu lintas untuk analisis yang berikutnya. Untuk jenis-jenis model data dalam transportasi, ini uh, dibagi menjadi beberapa ya, model data lalu lintas dan keselamatan.
Ini menangkap insiden, kecelakaan, halaman persimpangan lalu lintas, cuaca, dan sistem lalu lintas streaming manajemen dan data operasi dari perangkat IoT, cloud sensor, dan sistem lalu lintas. Berikutnya yang kedua, model data jaringan yang dapat dirutekan. Ini deskripsikan dengan topologi konektivitas, penalti belokan, pembatasan untuk tanggap darurat, perencanaan jalan putaran, perubahan, dan kemudian model data inventarisasi aset dan risiko seperti siklus hidup aset, pengembangan rencana, manajemen transportasi, analisis kinerja aset, dan pemantauan kinerja untuk jalan raya. Kemudian yang keempat ada model informasi proyek, yaitu untuk pendanaan proyek dan data keuangan, serta lokasi proyek yang meliputi aset, rute, segmen, kemudian dampak lingkungan. Berikutnya model data survei dan desain studi dan dibangun menggunakan model data aset yang ada dari sistem data GIS dan LRS. Ini merupakan eh, pengembangan dan pertukaran data elevasi digital ya. Eh, Berikutnya yang keenam adalah model informasi aset atau IM. Nah, ini untuk rute, jembatan, bagian trotoar, ya kemudian terowongan, dinding penahan, penghalang kebisingan, pagar pembatas dan lainnya. Nah, selanjutnya pengelolaan eh, dan integrasi data. Dalam pengelolaan dan integrasi data, pengolahan data itu dilakukan dari berbagai sumber, ya. Itu mengumpulkan data dari lembaga pemerintah, ya, eh, karena di sini yang memiliki otoritatif, ya, kemudian penyedia data yang eh, komersil, ya, disebutnya di sini mungkin pihak swasta. Kemudian integrasi data itu menggabungkan data ke dalam platform analitik untuk akses dan analisis yang lebih mudah. Adapun platform rekayasa data di sini kita mengumpulkan perolehan, kemudian diproses dan kemudian integrasi data untuk disediakan ke platform analitik seperti portal data, spasial, dan dashboard. Next. Analisis data spesial itu sendiri terdiri dari analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Tentu digunakan dalam berbagai proses termasuk manajemen lalu lintas, pemodelan jaringan transportasi, analisis keselamatan jalan raya, kemudian pemodelan permintaan perjalanan, kinerja aset, analisis ketahanan, pemilihan, perencanaan, dan prioritas proyek, serta inventaris aset dan manajemen kondisi. Kemudian untuk model informasi aset, transportasi dari inventaris aset jalan ya yang mencakup jalan, jembatan, lampu lalu lintas dan tanda jalan. Kemudian analisis kinerja aset yaitu menilai kondisi dan kebutuhan pemeliharaan aset serta rencana manajemen aset transportasi ini terkait mengembangkan strategi pemeliharaan dan pergantian aset transportasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ivan dan Pak Ismail. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait konsep sistem informasi dalam pemetaan urbanisasi. Oke, di sini ada metodologi desain untuk sistem informasi. Jadi untuk membangun sebuah sistem informasi itu langkah awal yang paling krusial itu untuk memodelkan organisasi dan konteksnya berdasarkan spesifikasi. Langkah awalnya yang bisa dilakukan adalah untuk menentukan datanya apa, informasinya apa saja, pengetahuan itu bagaimana, dan metadatanya modelnya bagaimana. Yang keempat komponen tersebut bisa digunakan sebagai sumber dari model desain. Nah, setelah sumbernya didapatkan, maka bisa dilakukan modeling berdasarkan kerangka kerja yang tercatat dari Laurini tahun 2003 itu ANSI X3 Sparks 1978 untuk membangun sebuah metodologi desain dari sistem informasi yang biasanya itu terdiri dari kasus dunia nyata yang di sebelah kanan ada frame-nya, lalu turun ke model eksternal yang berdasarkan individu. Nanti akan diterima oleh model konseptual, sehingga dapat diproses dengan model logika dan dapat difinalisasi oleh model internal. Lalu, uh, next, Mas. Oke, ada juga setelah itu ada akuisisi data di lingkungan urban. Itu bagaimana sih akuisisi data di lingkungan urban tuh? Nah, beberapa tahun ke belakang itu pengumpulan data itu udah beralih dari metode survei ke tradisional.
dari metode survei tradisional ke teknologi sensing modern seperti remote sensing dan sistem laser udara. Dengan demikian, sangat penting untuk menggabungkan berbagai jenis data seperti informasi geografis, catatan administratif, dan data sensor seperti pengukuran polusi atau suhu. Terus datanya juga dapat berupa alfanumerik, berupa angka dan teks, atau multimedia, gambar atau video. Dan menurut Laurini juga terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengakuisisi data. Biasanya itu yang pertama dari data rutinitas administrasi, pertama sensus, berkas administratif, kotak saran atau survei formal. Yang kedua ada digitalisasi dan scanning peta. Yang ketiga foto udara dan citra satelit. Keempat ada range finder atau pengintai laser, GPS dan kelima ada GPS dan data sensor. Keenam ada teknologi suara dan akuisisi data spasial. Ketujuh ada keterangan tentang kualitas skala, resolusi, dan aplikasi. Oke, selanjutnya ada integrasi data dalam sistem perencanaan kota. Pertama itu penggabungan data spasial dan non spasial itu dilakukan dengan mengintegrasikan data geografis seperti peta dan citra satelit dengan data administratif seperti sensus dan catatan kependudukan. Terus yang kedua ada penyimpanan dan pengelolaan data itu menggunakan basis data yang dapat mengelola data spasial dan atribut untuk mendukung analisis yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga itu ada analisis dan visualisasi. Itu dilakukan dengan menganalisis data spasial untuk merencanakan dan mengelola penggunaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Lalu eh, yang selanjutnya adalah penggunaan Geographic Information System atau GIS dalam perencanaan dan pengelolaan urbanisasi. Ada empat penggunaannya. Yang pertama ada analisis spasial dan permodelan. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga ada partisipasi publik dalam perencanaan. Keempat ada perencanaan berkelanjutan. Untuk analisis spasial dan pemodelan, ini digunakan untuk memahami pola penggunaan lahan, distribusi populasi, dan tren pertumbuhan. Contohnya yang pertama adalah studi dari REDI tahun 2021 itu menunjukkan penerapan GIS ini untuk mengatasi masalah urbanisasi di Uganda. Terus yang kedua, untuk analisis spasial dan pemodelan ini dilakukan oleh Einstein et al. Tahun 2020 menunjukkan penggunaan GIS itu untuk perencanaan infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Lalu untuk pengambilan keputusan berbasis data ini sangat penting terutama dalam konteks perencanaan transportasi. Studi kasusnya yang pertama ada Yildirim dan Bediroglu tahun 2019 itu mengembangkan model GIS untuk menentukan rute kereta api yang ramah lingkungan. Yang kedua ada Madu et al. Itu tahun 2023 itu menunjukkan GIS dapat membantu dalam pemilihan rute transportasi umum di jalan dan perkotaan. Terus untuk partisipasi publik dalam perencanaan ini publik juga dapat berpartisipasi dalam perencanaan tata kota dan pengelolaan area yang terlindungi. Yang pertama itu studi kasusnya itu Kahila Tani pada tahun 2019 mengeksplorasi penggunaan publik participation GIS atau PPGIS untuk meningkatkan transparansi. Terus yang kedua ada Era Ranta itu menunjukkan bagaimana GIS dapat memperkuat perencanaan lokal dengan melalui masukan dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada perencanaan berkelanjutan. GIS ini juga digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek urbanisasi. Studi kasus yang pertama dilakukan dalam perencanaan berkelanjutan ini ada dari Lasaiba tahun 2023. Ini menunjukkan penggunaan GIS dalam perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan. Terus ada juga Hadi et al. Tahun 2023 membahas pentingnya perencanaan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu apa saja dampak penggunaan GIS ini terhadap pengembangan infrastruktur perkotaan? Eh, Untuk studi kasusnya itu ada 4 jenis. Yang pertama ada efisiensi dalam pengembangan infrastruktur. Eh, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi baik dalam perencanaan maupun eksekusi proyek. Ada 2 studi kasus yang terkait hal tersebut, diantaranya itu Rufus pada tahun 2024 itu menunjukkan perencana dapat menentukan jalur yang tepat untuk efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Lalu yang kedua ada Mangara dari tahun 2023 menunjukkan pengembangan rute pengiriman barang di mana penentuan rute optimal dapat mengurangi biaya operasi secara signifikan, mengurangi cost ya untuk operasional. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kualitas layanan publik. Peningkatan kualitas layanan publik ini dapat membantu dalam penyediaan air bersih, sanitasi, dan transportasi. Yang pertama itu ada Huaina tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan GIS ini untuk mengevaluasi ketersediaan air baku di kawasan pesisir dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu ada juga Aba et al. Mengungkapkan bahwa bagaimana pemahaman komprehensif terhadap data kualitas air dapat meningkatkan sanitasi publik di komunitas lokal.
Selain itu juga ada yang ketiga, ada manajemen resiko dan respons darurat, digunakan untuk memetakan area rawan bencana dan mendukung strategi mitigasi. Ada dua studi kasus. Yang pertama Wahyu Ningrum tahun 2023 menunjukkan bagaimana GIS meningkatkan respon darurat melalui pemetaan yang akurat. Lalu yang kedua ada dari Irawan pada tahun 2020 memanfaatkan GIS untuk memetakan resiko bencana erupsi gunung api dalam perencanaan tata ruang yang lebih efektif. Dan yang terakhir penggunaannya adalah dampak sosial dan ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi melalui perencanaan yang lebih strategis. Ada dua studi kasus di sini dari Sanggoro tahun 2022 yang menunjukkan bagaimana JS membantu penempatan sumber daya yang lebih adil, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua ada dari Izati tahun 2023 mengungkapkan bahwa pemanfaatan GIS ini dalam kebijakan pembangunan lahan dapat mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup penduduk. Eh, Selanjutnya ada kesimpulan dari GIS ini bagaimana kaitannya dengan sistem informasi. Yang pertama ada peran GIS dalam urbanisasi itu untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan urbanisasi, mengidentifikasi pola penggunaan lahan dan distribusi populasi untuk perencanaan yang efisien dan berkelanjutan. Lalu ada pengelolaan infrastruktur. GIS mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pemulihan infrastruktur seperti jalan dan transportasi. Lalu yang ketiga ada dampak positif dari penggunaan GIS ini, yaitu dengan menghasilkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup berdasarkan data-data yang sudah ada dikumpulkan melalui tadi ya modeling dan sistem informasi berbasis GIS. Lalu tantangannya mungkin kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang teknologi GIS ini di kalangan perencana kota. Itu bisa membuat implementasi yang kurang efektif. Selain itu, masalah aksesibilitas data dan interoperabilitas sistem juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Jadi nggak semua mungkin terlalu paham ya sama GIS ini. Mungkin bisa ngelihat peta, mereka bisa gitu. Cuma untuk pemanfaatan pengolahan data dan segala macamnya itu perlu diperhatikan. Dan itu akan menjadi tantangan untuk implementasi GIS ini untuk sistem informasi urban. Rekomendasi dari tim kami itu pelatihan yang memadai dan peningkatan akses data geospasial itu perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan GIS ini. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok B tentang Geographical Information System. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Atau mungkin yang kendala audio bisa Eh, di chat ya. ya mohon maaf Kak, saya bingung caranya resen. Apakah saya bisa langsung bertanya? Boleh, boleh. Oh ya, mohon Mbak maaf Vindi ya. ya. Iya betul. Tadi kan ada salah satu tantangan di dalam pengumpulan data sendiri ya. Nah, apakah dengan di daerah dengan kondisi lingkungan atau cuaca ekstrim itu masih memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data spasial untuk BIS seperti itu, Kak, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vindi. Baik, sebentar. Oke, untuk Mas Ivan dan Pak Ismail terkait sesi tanya jawab ini akan langsung dijawab atau ingin dikumpulkan dulu pertanyaannya? Seperti pertemuan sebelumnya ya, itu kita jawab dulu ya. Jadi Boleh, biar baik. Siap. pertanyaan kita jawab, ada pertanyaan kita jawab gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Mungkin bisa didetailkan kembali ya pertanyaannya. Tadi kurang jelas. Oh, mungkin saya coba ini ya, coba sampaikan lagi. Jadi di pengumpulan data di daerah terluar mungkin ya daerah desa atau yang agak sulit dengan teknologi itu apakah masih bisa dilakukan? Karena kan tadi ada tantangan ya dalam pengumpulan data itu. Jadi apakah bisa dilakukan dan bagaimana apa caranya itu mungkin seperti itu Pak Ismail.
coba jawab ya. Oke, Eh, boleh Pak. Ya, kalau terkait eh, tadi saya sempat menyampaikan materi tata kelola data spasial ya. Dalam konteks sistem informasi geografis di sini lebih pada sarana transportasi, tapi elemen utama dalam tata kelola data spasial, spasial di sini ya, seperti tadi di slide presentasi memang tidak terlalu detail saya bahas di diagramnya. Itu yang pertama dalam diagramnya itu tentu memastikan yang pertama adanya data yang berkualitas ya. Jadi memang penting di sini untuk kita bisa apa namanya tadi untuk menempatkan data yang berkualitas dan kesiapan data untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Ya tentu terkait kondisi keadaan tadi kalau di daerah pedalaman atau yang cuaca ekstrim dan sebagainya gitu ya. Ini kan menjadi kendala ya baik itu dari sisi eh, perangkat teknologi maupun humannya gitu ya. Yang intinya padahal kita tetap membutuhkan yang pertama di sini ada elemen utamanya itu ada data. Kemudian eh, ada juga yang berikutnya itu kan temporality, versioning, dan metadata ya. Itu tentu diperlukan adanya pengelolaan waktu versi data yang menjelaskan konteks dan karakteristik data spasial. Nah, jadi memang yang harus didapatkan dahulu itu adalah kepastian data ya. Ini kan mempengaruhi tadi ya kondisi apa namanya eh, kondisi di sana ya. Apakah bisa mendapatkan data dalam kaitan dengan perangkat teknologi maupun yang sifatnya manual. Kemudian eh, dalam proses selanjutnya juga memang untuk memastikan spasial data di sini pengelolaannya ini harus autoritatif data source management ya. Jadi di sini memastikan pengelolaan sumber data yang digunakan adalah akurat dan dapat dipercaya. Jadi istilahnya kita kesulitan ya kalau misalkan datanya kemungkinan atau nebak-nebak dan sebagainya gitu ya atau perkiraan. Jadi memang perlu data yang digunakan itu betul-betul akurat dan dapat sehingga apa namanya tata kelola data spasial itu bisa efektif dan efisien gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya selebihnya memang ya harus dipastikan. Mungkin ada tambahan dari rekan Bang Fadil atau Oke, mungkin saya izin menambahkan sedikit aja ya. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Kang Dharma tadi. Jadi untuk mengumpulkan data spasial ketika cuaca ekstrim itu memang sebenarnya masih bisa ya. Salah satunya bisa menggunakan sistem penginderaan jauh atau remote sensing, menggunakan citra satelit. Namun tadi seperti yang sudah dijelaskan, kualitas datanya itu bisa terpengaruh karena misal jika ada awan tebal atau kabut atau misal badai salju gitu, itu bisa biasanya mengalami gangguan dan penurunan kualitas dari resolusi datanya gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Izin melengkapi ya dari Mas Ivan dan Pak Ismail. Memang tantangannya di eh, daerah luar yang pedalaman seperti itu, yang dengan cuaca ekstrim, itu mungkin terrainnya ya atau si lingkungannya itu sebetulnya udah banyak sih teknologi sekarang ya yang bisa digunakan untuk menggunakan apa untuk memeriksa atau untuk memindai gitu data-datanya yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ivan juga seperti remote sensing itu juga cukup efektif ya gitu walaupun mungkin datanya nanti belum tentu akurat gitu ya. Contohnya mungkin yang seperti di BMKG ya itu data se-Indonesia mungkin udah kena gitu kayak gempa bumi, tsunami, potensi tsunami dan lain sebagainya. Gitu mungkin Mbak Vindi ya. Oke, Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. oke siap. Sama-sama Mbak Vindi. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Fajar ya. Silakan Pak Fajar. Terima kasih kelompok atas presentasi dan waktunya. Eh, saya mau izin bertanya, untuk penerapan GIS ini, kira-kira kota mana di Indonesia yang sudah menerapkannya secara optimal? Kemudian, kalau kita lihat salah satu tujuannya GIS ini adalah untuk eh, perencanaan tata ruang mungkin ya, dan untuk pengurangan risiko bencana, taruhlah kita eh, taruh seperti itu untuk pemanfaatan GIS-nya. Nah, sejauh mana di kota yang memang nanti misalnya apakah ditemukan oleh kelompok B, kotanya kota apa, terus gap antara pemanfaatan GIS ini terhadap
fungsi untuk tata ruang kota dan mitigasi risiko bencana itu seperti apa? Ya mungkin pertanyaannya. Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menjawab duluan? Oke, mungkin dari saya aja dulu ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin contoh untuk kota yang sudah menerapkan GIS ini mungkin hampir semua kota besar sudah ada ya gitu. Karena kan di Indonesia sendiri ada contohnya itu BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu mereka sudah secara efektif menerapkan GIS ini untuk seluruh Indonesia terkait perkiraan cuaca, terus potensi bencana dan lain sebagainya. Itu juga mungkin bisa dicek di link berikut ya. BMKG juga sudah menerapkan GIS ini gitu untuk eh, apa mendukung informasi geospasial mereka gitu terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika. Mungkin dari saya itu eh, Mas Ivan atau Pak Ismail, apakah akan menambahkan? Mungkin cukup ya. Oke, Ya. kalau dari Pak Ismail udah ya berarti apa gimana? Boleh mau menambahkan Oh boleh boleh mangga Pak. dari beberapa informasi yang ditemukan ya terkait eh, penerapan ya. Eh, itu di Kota Jakarta ya, itu ada yang namanya program Jakarta Satu ya, yang mana pemerintah Provinsi DKI waktu itu mengintegrasikan data spasial ya dari berbagai unit kerja yang mendukung transformasi digital kota. Yang tentunya teknologi GIS ini digunakan untuk memetakan kota ya, mengelola data, tata ruang, aset perpajakan, perizinan dan lingkungan yang memang diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pemerintah. Jadi memang kalau di Kota Jakarta di sini banyak faktor yang sifatnya sistemik ya. Jadi walaupun teknologi itu digunakan, terkadang sulit menerapkan keputusan-keputusan berdasarkan analisis perencanaan yang baik gitu. Karena di sana ya itu ya ada kadang-kadang kebijakan itu dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kepentingan-kepentingan eh, kelompok segelintir ya atau kepentingan-kepentingan lain lah yang sifatnya itu berbau politis gitu sehingga eh, jadi rumit gitu ya kota Jakarta ini sendiri untuk bisa menerapkan. Jadi bukan tidak diterapkan tapi dalam proses penerapannya itu yang terkadang banyak perekayasaan lah gitu istilahnya. Ini mungkin rekan-rekan juga sudah memahami betul ya kondisi pusat ibu kota Indonesia ini ya Jakarta. Kemudian di kota Surabaya juga telah menggunakan ya eh, ya, termasuk pengelolaan ruang hijau kota ya dengan bantuan citra satelit, kemudian alat pemetaan lainnya sehingga menumbuhkan sehingga apa ya di sana itu meningkat gitu kualitas lingkungan ruang hijaunya ya. Itu ada di kemudian Bandung ya. Nah, di Bandung juga pemerintah kota Bandung tuh sudah memperluas area ruang terbuka hijau ya untuk mencapai standar ideal yang ditetapkan dalam undang-undang bahkan ya nomor 26 tahun 2007 sudah lama ya. Ini ditetapkan bahwa idealnya persentase luas suatu kota itu minimalnya untuk ruang hijaunya itu 30% dari luas total wilayah kota tersebut. Jadi eh, ya tentu masih jauh ya dari standar ideal. Jadi sudah ada ilmu gitu ya, kemudian ada teknologi gitu ya, ada eh, apa namanya perencanaan yang sudah apa katakan ditentukan ini baik, tapi ya itu realisasinya masih sulit ya. Untuk kota-kota besar itu memang banyak syarat ininya ya, syarat kepentingan begitu sehingga sulit merealisasikan. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Oke, jadi itu ya mungkin dari untuk Pak Fajar apakah sudah terjawab pertanyaan atau kurang jelas ya? Apa gimana gitu? Atau ingin bertanya lagi? Sudah jelas. Oh, Terima siap. Baik. kasih. Siap. Untuk linknya bisa dilihat di JIS BMKG ya, JS BMKG Go ID/portal. Itu bisa dicek di situ. Nah, dari Pak Adam juga ada pesan untuk rekan lain yang ingin eh,
selain dari kelompok B ingin menambahkan juga diperbolehkan ya gitu. Oke. eh Selanjutnya itu Mbak Friska ya. Boleh, monggo Mbak. Iya, sebelumnya terima kasih atas presentasinya kelompok B. Saya izin bertanya, tadi kan sempat dinotis tentang framework yang digunakan. Nah, ada ANSI, Size X3, X Spark 1978. Nah, eh, framework ini eh, untuk standarisasinya sendiri itu adakah untuk standarisasi bahwa penerapan dari Geographic Information System ini sudah berjalan dengan baik? Dan adakah contohnya dalam penerapannya? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Friska ya. Sebentar, saya coba. Oke, terkait framework ini, dari konsepnya mungkin ya, dari konsepnya ini terkait parameternya itu bisa dilihat dari tingkat akurasi data ya gitu. Jadi untuk melihat bagaimana keberhasilan si framework ini bisa dicek melalui datanya. Untuk parameternya sendiri sebelumnya saya belum mencari ya gitu. Mungkin nanti setelah ini bisa saya cari dulu untuk parameter-parameternya terkait bagaimana efektivitasnya dari framework ini gitu. Nah, untuk penerapannya sendiri, mungkin kalau dari model ini ya, kalau dilihat dari diagramnya, untuk penerapannya itu pertama itu ada dari real world ya, real world data. Itu berarti kita ngelihat kondisi di dunia nyata tuh kayak gimana sih gitu. Apa aja sih yang kira-kira datanya source-nya itu ada. Terus apa aja yang kita butuhkan gitu. Pertama mungkin contohnya itu seperti untuk potensi bencana ya. Misalkan di dunia nyata, oh ini sering banjir nih gitu. Eh, itu kan keluhan masyarakat sering banjir ya. Terus bisa nggak sih kita coba untuk mengecek titik-titik banjir yang mungkin sangat bandel gitu, sering banget banjir gitu. Nah, itu di situ dilanjutkan tuh dari si reward itu ke eksternal model. Jadi mengambil eksternal model yang dari beberapa individu, kira-kira terkait dari kejadian atau case dari dunia nyata ini apa saja itu bisa ditarik dari eksternal model ini dari berbagai sumber ya gitu. Nah, dicatat, ditanya, disurvei segala macam. Lalu nanti setelah si eksternal model ini selesai atau mungkin udah terkumpul datanya, sumber informasinya, langsung dimasukkan ke konseptual model. Kira-kira bagaimana sih cara untuk mengecek titik-titik banjir ini gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk eh, dari datanya ini kita proses kira-kira kapan sih rawannya gitu untuk banjirnya. Nah, lanjut ke logical model. Logical model ini dilakukan untuk mengecek kira-kira titik banjir pada bulan ini, tahun ini tuh ada di mana aja, dicatat di situ. Biasanya paling mudah itu dalam bentuk spreadsheet ya, yang dalam bentuk model diagonal gitu. Nah, itu data-datanya diisi di situ, lalu nanti masuk ke internal model. Nah, si internal model ini akan difinalisasi dengan dimasukkan ke data atau server ya gitu, berupa perangkat komputer untuk menyimpannya di database. Jadi nanti ketika proses retrieval ini dilakukan, itu bisa digunakan prosesnya secara berulang untuk pengambilan keputusan seperti itu, Mbak. Mungkin dari Oke. rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya izin menambahkan ya. Boleh, monggo Jadi Mas. framework ini tuh merupakan standar yang digunakan untuk merancang sistem basis data yang secara terorganisir atau secara modular gitu. Nah, di sini juga ada lapisan seperti lapisan apa namanya? eh, Tadi itu konseptual, terus lapisan logik eksternal sama internal itu berfungsi untuk mengoptimalkan si pengolahan datanya. Nah, contoh penggunaan dalam JIS ini, misal pengelolaan infrastruktur dari kota Jakarta. Misalkan dalam pembangunan jalan, jembatan, atau sistem transportasinya. Struktur data spasialnya itu misalkan lapisan eksternalnya itu berfokus pada data yang ditampilkan untuk pengguna. Contohnya itu apa namanya, petugas perencanaan kota. Lalu juga lapisan logiknya itu fokus pada bagian data penghubungnya, misal antara data jalan, jembatan, dan juga kondisi lalu lintasnya. Sementara untuk lapisan internalnya itu untuk apa namanya, eh, penyimpanan fisik data, misalkan untuk penyimpanan data jalan gitu, yang bisa diakses oleh pengguna. Mungkin itu tambahan dari saya, dari Kang Dharma mungkin ada tambahan juga.
Itu mungkin. Oke, dari Mbak Friska, apakah sudah terjawab atau masih bingung? Sebenarnya bukan bingung sih, tapi sebenarnya belum menjawab. Jadi kayak ada nggak ya standarisasi khusus yang dikatakan bahwa dari pemodelan itu dikatakan baik gitu. Tapi nggak apa-apa nanti sambil berjalan aja siapa tahu ada teman-teman yang bisa tahu gitu, bisa share juga. Makasih. Oke, terkait untuk standarisasi mungkin saya belum mencari lebih jauh ya standarisasinya dari si framework ini Mm. nilai efektivitas itu gimana atau berapa sampai bisa dikatakan maksimal ya gitu. Karena mungkin Iya, pengolahan data terkait pengolahan data geospasial kan beberapa mungkin ada yang mengikuti apa ya kondisinya dari masing-masing lembaga ya gitu. Jadi mungkin standarisasinya itu dicocokkan melalui bagaimana si lembaga itu membutuhkan data, terus di serve, terus bagaimana sih hasilnya itu gitu. Tapi nanti saya coba cari ya untuk standarisasinya apakah ada atau enggak gitu terkait framework ANSI ini. iya. Oke, Makasih. siap. Oke, itu dari Mbak Francisca ya. Mbak Friska, sorry. Oke, selanjutnya Mbak Filia ya. Iya, Boleh, silakan. ya baik, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin terkait ini ya, karena ini WGIS, tadi sudah dipaparkan sedikit, dipaparkan banyak mengenai contoh-contoh, apa ya, contoh-contoh penerapan dari GIS ini ada tadi sudah bisa digunakan dalam perencanaan pengelolaan urbanisasi, kemudian juga meningkatkan infrastruktur hijau ya. Nah, saya ingin bertanya itu tentang GIS ini apakah lebih efektif digunakan dalam perencanaan kota baru yang dirancangnya dari nol atau lebih baik digunakan dalam eh, penataan atau pemberdayaan ulang kota lama yang memang sudah ada struktur dan sistemnya. Mungkin pertanyaannya itu. Oke, baik Mbak Filia. Mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, atau mungkin Mbak Filia bisa diulangi pertanyaan terakhirnya ya? Oh ya, belum ini ya. Iya, mungkin. Kalau dari saya mungkin pertanyaan yang terakhirnya tadi itu apakah GIS ini efektifnya digunakan dalam perencanaan kota baru yang memang dimulainya dari nol atau eh, penataan ulang dari kota lama yang memang sudah ada sistemnya yang sudah berjalan, strukturnya sudah eh, tinggal ada pengembangan gitu. Jadi lebih Oke. cocoknya di mana dan efektifnya di mana? Oh, efektifnya mungkin pertanyaannya jadi ThreadJS ini secara efektif itu penerapannya lebih bagus di kota baru yang perencanaannya baru atau penataannya di yang lama yang udah existing ya, Iya, yang udah ada iya, information sistemnya. Oke, betul. baik. Boleh. Eh, silakan, Jawab, Mas Bang Kris. Pak Ya, Ismail silakan. baik. Ya, kalau kita berbicara lebih baik dilakukan sebelum atau sesudah ya. Ya, kalau dalam konteks perencanaan tentu yang lebih baik dan lebih mudah tentunya ya, tentu yang sebelum ya. Dalam arti hal tuh yang masih lahan-lahan yang masih mudah dibangun, dalam arti hal lahan-lahan yang masih original alami yang mature gitu. Jadi tentu akan memiliki tata ruang yang lebih baik ya dalam eh, perencanaan untuk perealisasian pemukiman ya, kemudian ada industri ya, kemudian infrastruktur jalan juga kan tentu eh, istilahnya itu baru dibangun gitu dalam arti hal masih masih kosong lahannya gitu ya, sehingga langsung disesuaikan gitu ya, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang itu sudah dihitung berdasarkan apa namanya perencanaan jangka panjang gitu ya, kemudian penataan lingkungan yang lebih baik karena di sini kan bagaimana tata uh, ya kalau bicaranya adalah tata kota ataupun tata ruang ini bagaimana bisa dirancang secara optimal. Eh,
terutama kan yang menjadi hal-hal yang harus diantisipasi itu adalah menghindari kemacetan dan banjir ya. Tapi kalau eh, yang sudah ada sebelumnya itu untuk apa namanya istilahnya merubah, merombak gitu ya, membongkar itu tentu menjadi hal yang lebih sulit gitu ya. Bahkan biayanya juga jadi lebih besar membongkar gitu bisa jadi ya rusak dan sebagainya. Nah, itu dari sisi efisiensi biaya tentu kita tadi ya sudah sama-sama pahami ya tentu akan lebih irit. Kemudian dari permasalahan sosial tentu kota yang tanpa apa namanya perencanaan sebelumnya ya tentu mereka sudah mengalami ya hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas seperti ya kemacetan, ya, kemudian perumahan yang apa namanya tidak rapih dalam arti hal perumahan kumuh ya kemudian berdampak pada ketimpangan sosial. Nah, lain halnya kalau memang sudah ditata sejak awal tentu pemerintah khususnya dapat mengalokasikan ruang ya untuk khusus nih fasilitas publik gitu. Nah, kemudian khusus nih untuk ruang hijau sebagai katakanlah paru-paru kota atau paru-paru daerah gitu ya untuk oksigen yang lebih banyak dalam arti hal tersebut. Kemudian perumahan ya perumahan yang layak gitu. Jadi memang pengaturannya lebih mudah gitu ya. Kemudian mendukung keberlanjutan ya dengan perencanaan awal ya tentu bisa dilakukan konsep kota berkelanjutan gitu ataupun konsep pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan apa namanya sisi ekologi ya ini disiplin ekologi kemudian efisiensi energi kemudian bagaimana disesuaikan juga dengan kondisi iklim di tiap-tiap daerah. Nah, kalau sudah apa namanya kita harus merubah dalam arti hal justru merubah yang sudah ada baru diterapkan gitu ya. Nah, itu kan ya tadi ya dari sisi biaya ya, kemudian harus ada revitalisasi infrastruktur gitu, kemudian penyesuaian zonasi dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bang Krisna. Mungkin ada tambahan dari Siap. Pak Krisna atau Bang Ivan. Dari Mas Ivan apakah ada? Mungkin sedikit aja ya. Oke, Tadi boleh saya Mas. menemukan nama istilahnya itu di internet. Kalau yang perencanaan dari nol itu namanya greenfield development. Kalau yang sudah ada itu brownfield development. Sebenarnya mana yang lebih baik itu tetap aja memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing seperti yang udah dijelaskan tadi. Karena tergantung konteks dan tujuan dari perencanaan yang ingin dicapainya gitu sih. Ya, itu mungkin izin menambahkan juga. Jadi terkait apakah mulai dari kota yang baru itu mulai dari nol efektif? Kadang nggak juga ya, tergantung dari cost-nya. Nanti apakah sudah ready sistem informasinya untuk melakukan penelusuran, pengolahan data atau enggak gitu. Kalau misalnya udah ready mungkin bisa lebih cepat ya gitu. Tapi tapi mungkin yang jadi kendala itu waktu ya. Karena berarti mulai dari nol berarti harus dari awal lagi kan. Walaupun mungkin udah ada sistem informasinya, tapi kalau mulai dari awal lagi itu juga jadi PR kan gitu. Nah, si existing juga apakah efektif atau enggak? Sebetulnya bisa efektif, bisa enggak. Kadang tergantung dari datanya. Apakah datanya comply dengan data yang dibutuhkan gitu. Apakah datanya udah lengkap atau masih relevan sampai sekarang atau masih bisa digunakan? Kalau misalkan datanya kalau datanya udah obsolete atau udah nggak terlalu relevan kan mungkin sama aja ya. Kita juga ngebangun ulang gitu. Tapi mungkin data-data lain juga bisa aja masih relevan. Nah, itu bisa dipakai kan. Jadi data existing itu sangat membantu. Jadi dalam sisi cost and time itu mungkin bisa lebih efektif dengan kota existing itu Mbak Filia gitu. Mungkin dari Mbak Filia apakah sudah terjawab atau mungkin ingin Ya, baik sudah sangat menjawab. Terima kasih jawabannya Mas Krisna, Pak Ismail dan terima oke, kasih. siap. Oh, mungkin selanjutnya dari Mas Hafiz Rizky. Silakan Mas Hafiz. Ya, halo, selamat sore. Kelompok B, selesai kedengeran nggak ya? Terdengar Mas? Oh iya, siap. Terima kasih kelompok B atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait kasus musibah ya yang saat ini sedang terjadi di beberapa kota besar di Jabodetabek khususnya terkait curah hujan yang tinggi dan banjir yang terjadi. Kira-kira dimungkinkan nggak ya pemerintah? Maaf suaranya kecil Mas, bisa dideketin lagi? Oh iya, Ya. kedengeran nggak ya? Oh iya ya, sekarang terdengar. Tadi Oke, agak kecil. Mau lanjut siap. Mas.
Nah, ini saya ini bertanya terkait kasus musibah yang terjadi di beberapa kota besar di Jabodetabek nih, kampusnya terkait curah hujan dan juga banjir yang terjadi gitu ya. Dengan memanfaatkan bus ini, kira-kira bisa nggak ya, atau dimungkinkan nggak ya pemerintah setempat mengantisipasi musibah ini gitu. Jika iya, menurut kelompok B kira-kira bagaimana dan seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin saya izin mengulang ya, Mas. Mungkin nanti Mas Hafiz kalau ada pertanyaan yang kurang bisa disampaikan ya. Jadi mungkin saya coba ulangi pertanyaan Mas Hafiz ini terkait musibah yang terjadi di kota besar ya, yang terutama belakangan ini terjadi itu di Jabodetabek terkait banjir utamanya yang berkaitan dengan curah hujan. Dengan memanfaatkan GIS ini, apakah mampu mengantisipasi problem dari musibah ini gitu? Mungkin itu pertanyaan yang Mas Hafiz atau ada yang kurang? Iya, kira-kira seperti itu. Oh ya, seperti eh, itu ya. Oke. Betul. Bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan misalkan dari kelompok B gitu. Terima Oke. kasih. Baik. Siap, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin dari Pak Ismail atau Mas Ivan ingin menjawab terlebih dahulu? Boleh nanti ditambahin ya kalau ada yang Siap, kurang. monggo Mas. Kalau misal ada curah hujan dan banjir misal di Jakarta ya, itu mungkin bisa ya digunakan JIS ini untuk memantau dan mengelola kejadian musibah tersebut. Salah satunya itu misal memetakan daerah rawan banjir berdasarkan tinggi dari muka airnya dan juga curah hujannya misal. Jadi data curah hujannya itu eh, mungkin bisa diambil dari beberapa sensor yang diintegrasikan dengan data topografi. Terus juga nanti dimodelkan area banjirnya seperti tadi menggunakan apa namanya vektor atau apa, dan juga bisa diprediksi dampaknya terhadap infrastruktur kotanya nanti gimana itu. Mungkin itu dari saya. Kalau misal ada tambahan boleh. Dari Pak Ismail, apakah ada tambahan? Oke, Ya, baik. ada ya? Tentu kalau kita berbicara kondisi ya katakanlah tadi ya yang sulit diprediksi ya, ya, termasuk di sana ada banjir. Ya, banjir di sini kan sebetulnya untuk kota-kota besar ya seperti Jakarta atau Bandung sebetulnya pemerintah ataupun ya masyarakat sebetulnya dengan kondisi sekarang ini ya sudah banyak antisipasi yang sebetulnya dilakukan atau diterapkan gitu ya yang saya lihat. Tapi terkadang memang eh, kondisi curah hujan ya, yang katakanlah bisa rata-rata melebihi dari apa yang biasanya atau yang di diantisipasi gitu ya itu terkadang masih sulit lah ya untuk bisa mencegah ya sehingga kalau kita bicara apa yang bisa diberikan ya dari peran teknologi GIS ini ya untuk penanggulangan banjir ya tentu tadi ya sebetulnya eh, GIS di sini kan bisa membuat peta zona rawan banjir ya sehingga tadi daerah-daerah yang rawan itu bisa ditandai lah istilahnya ya. Kemudian setelah ditandai itu ya, bisa dicari data historisnya ya. Maksudnya ini sering banjir historisnya itu kenapa sih sebetulnya gitu ya. Tadi kan ada faktor yang saya sampaikan bahwa curah hujan kadang bisa melebihi ambang batas rata-rata gitu ya. Kemudian dengan GIS sendiri juga memang bisa nanti diukur ya elevasi tanahnya, kondisi elevasi tanahnya gitu. Kemudian kalau dari sisi tata kota ya kembali lagi di tata kota perkotaan itu ya sistem drainase-nya ya drainasenya pembuangannya itu seperti apa apakah sudah ada sudah maksimal atau ada maksimal tapi kadang tersumbat oleh sampah yang berserakan dan sebagainya gitu ya. Nah ini eh, sebetulnya sudah dilakukan ya. Ya kalau di Jakarta itu sendiri kan dulu pengakuannya di Pemprov DKI itu mengatakan memantau gitu ya titik genangan air dalam sistem Jakarta Smart City. Jadi ya kenyataannya masih hanya bisa apa ya, yang memantau saja gitu ya. Memantau itu maksudnya mengantisipasi berikutnya kadang kenyataannya ya, ya kita bisa lihat sendiri gitu ya. Kemudian dengan GIS itu sendiri sebetulnya bisa dimodelkan ya hidrologi simulasi aliran air tuh.
Jadi teknologi di sini kan bisa menganalisis pola aliran air berdasarkan data topografi, infrastruktur drainase. Ini sebetulnya bisa memprediksi juga tadi ya dampak hujan ekstrim ya, sehingga tindakan preventif seperti pembangunan waduk dan pelebaran saluran air itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi tadi kendalanya ya. Jadi untuk merealisasikan solusi itu sulit sekali gitu ya kalau apa ya, katakanlah pihak-pihak yang berkepentingan ini tidak apa ya, tidak mendukungnya gitu ya. Mendukung hanya sebatas lisan ya sulit juga gitu ya. Maksudnya tidak dieksekusi gitu ya. Jadi ini yang kesulitan yang kita hadapi ya, khususnya di kota-kota besar. Mungkin itu tambahan dari saya, Kang Krisna. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismail. Sedikit tambahan juga ya. Jadi jawaban singkatnya itu bisa gitu, bisa banget gitu. Cuma mungkin jawaban panjangnya itu depend on mengantisipasi itu bagaimana gitu. Apakah mengantisipasi dari diri kita sendiri gitu. Kita cukup cari aja informasi kan. Maksudnya BMKG terus BB kira curah hujan tuh apa pada minggu ini atau bulan ini tuh bagaimana sih di Jakarta. Nah, tinggal diputuskan nih kira-kira eh, apakah kita akan mampu motivasinya secara pribadi atau mungkin eh, pihak dari stakeholder itu akan membuat kebijakan baru gitu. Itu kan tergantung dari bagaimana antisipasi itu dilakukan ya gitu. Kalau misalkan dari diri sendiri sih kita tinggal oke, di daerah ini rawan banjir nih. Dan tadi saya juga lihat mungkin datanya di BMKG atau BPBD Jabar, Jabar Jakarta ya gitu, terkait curah hujan hari ini lumayan tinggi gitu dan ada potensi banjir, ya udah muter aja nih gitu kalau mau kemana-mana gitu. Jadi jangan lewat situ. Gitu mungkin dari tingkat antisipasinya Mas Hafidz. Kira-kira apakah menjawab atau ingin ada tambahan atau pertanyaan lain, Mas Hafidz? Baik, saya rasa cukup, Kang Krisna dan Oke, rekan-rekan. Terima kasih. siap. Terima kasih banyak Mas Hafidz. Oke, eh, selanjutnya mungkin Mas Ilham Syarif ya. Boleh, Mas Oke, siap. Ilham Syarif. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait di pemodelan data spasial dalam transportasi. Nah, bagaimana sih caranya untuk dapat mastiin bahwa data yang digunakan itu selalu akurat dan real time? Karena kan mengingat kondisi di lalu lintas itu kan bisa berubah dengan cepat gitu. Paling itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Ilham. Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menjawab terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya tadi terkait bagaimana sih bisa memastikan gitu ya, terkait kualitas data untuk pengolahan data spasial ya, begitu ya, atau Ya, data Ya, spasial transportasi, Pak. memastikan ya. Eh, Ya, ya jadi betul. kalau kalau kita berbicara kualitas data ya tentu tadi ya, bagaimana sih bisa memastikan data yang digunakan itu eh, valid gitu ya. Tentu satu komponen data itu dikatakan baik kualitasnya ya tentu ada kelengkapan ya. Jadi data tersebut itu lengkap ya, kemudian dia konsisten gitu. Jadi tidak hanya satu waktu saja gitu. Data itu dihitung atau dibaca ya, dalam arti hal begini. Jadi dilengkapi secara waktu ya, eh, data tersebut secara garis apa namanya, secara mayoritas itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak hanya satu waktu gitu yang pertama ya. Jadi eh, data tersebut dari berbagai sumber tentunya ya, baik itu dari katakan tadi yang kita menggunakan teknologi GIS gitu ya, secara penampakan, kemudian data dari apa namanya, laporan ya yang sifatnya itu kasuistik gitu ya, dalam arti hal kondisi-kondisi yang memang itu terlaporkan kepada pemerintah setempat ya. Kemudian ya memang data itu secara kuantitas juga memang termasuk yang bisa dikategorikan valid gitu, dalam arti hal eh, si jumlah informasi tersebut menggambarkan secara sebagian gitu. Data tersebut juga akan bisa berhubungan gitu, maksudnya gini, kualitas data itu juga dipengaruhi gitu ya dengan keterkaitan gitu ya,
data yang lainnya. Jadi kita tidak melupakan data yang lain gitu untuk memastikan data ini akurat. Jadi ada data-data pendukungnya gitu istilahnya. Karena data itu sebetulnya kan tidak berdiri sendiri gitu. Contoh curah hujan tinggi kan gitu ya. Nah, datanya curah hujannya tinggi. Data seperti apa yang menggambarkan data curah hujan itu tinggi gitu ya. Kemudian dari volume air gitu ya, kemudian dari pergerakan angin gitu ya. Kemudian dari apa namanya ya berbagai hal lah ya kalau dalam disiplin ilmu geografi mungkin lebih memahami gitu ya. Itu mungkin dari saya kan komentar. Mungkin ada tambahan dari kami. Oke, mungkin dari Mas Ivan, apakah ada? Mungkin sedikit aja ya. Jadi Boleh-boleh Mas. terkait memastikan tadi datanya bisa real time dan juga konsisten ya, mungkin bisa juga menggunakan berbagai teknologi atau praktek seperti sensor mungkin, sensor IoT atau platform berbasis cloud atau dipastikan lagi validasi datanya, pembaruan berkala hingga standarisasi datanya gitu. Sehingga data transportasi yang terkumpul juga mungkin akan akurat, relevan dan juga bisa digunakan untuk perencanaan dan analisis yang lebih baik untuk sistem transformasi perkotaannya. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Ivan tambahannya. Mungkin izin menambahkan dikit ya secara praktis gitu. Tadi saya sempat nyari beberapa untuk dari salah satu contohnya itu penerapan ARKIS ya. Tapi saya belum nyoba sama sekali sih untuk ARKIS ini gitu gimana. Cuman kalau untuk untuk update data secara real time dan jangan sampai obsolete itu bisa dilakukan ya di ARKIS ini gitu. Nah, mungkin dari pengalaman saya pribadi ini mungkin nggak berkaitan banget sama GIS ya, tapi kalau di pekerjaan saya kebetulan di perpustakaan, saya mengecek beberapa data-data koleksi buku, keadaannya itu di beberapa fakultas secara real time. Itu pakai PostGIS yang dari Postgres, terus itu juga bisa ya, bisa pakai PostGIS. Nah, itu pakai Elixir gitu. Nah, ada metodenya PubSub. Jadi ketika publication nanti ada yang subscribe datanya gitu. Jadi ketika ada kita kita nge-publish data misalkan buku di fakultas ini eh kosong gitu. Nah, si fakultas itu nanti nge-publish data ke subscriber yang udah mendaftar gitu. Jadi ke fakultas lain tuh ngabarin gitu, buku ini habis gitu. Mungkin itu secara base-nya seperti itu. Mungkin di penerapannya di JS ini sendiri itu bisa ya, karena di kalau saat teknis di database Postgres itu ada PostGIS juga gitu. Jadi nanti tinggal di integrasikan dengan sistem informasi lain yang mampu atau mempunyai kapabilitas dalam mengirimkan data secara real time gitu, mengirimkan atau memperbarui data secara real time gitu. Mungkin Mas Ilham, apakah ada eh, pertanyaan lain atau mungkin Mas bingung? Apakah Untuk menjawab? dari saya sudah sangat menjawab sih dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Alarik ya. Boleh Mas, monggo Mas Alarik. Oke, baik. Kalau dari saya pengen ini sih kayak mungkin menambahkan ya dari materi-materi yang Mas sampaikan. Jadi mungkin bisa juga gitu ya mengkaji dampaknya JS ini untuk kesehatan gitu. Karena ini kan JS itu eh, apa mungkin terlewat kali ya, tapi menurutku tambahan terkait kesehatan gitu ya. Karena JS ini kan sistem untuk ya kurang lebih manage gitu ya terkait lokasi geografis yang mana mungkin berkaca dari COVID tahun lalu gitu ya, kan banyak sistem-sistem atau media yang membagikan informasi terkait bagaimana lokasi COVID yang sangat berbahaya, bagaimana yang sudah mulai stabil gitu ya, yang mana mungkin hal ini itu dapat membantu para pemangku kepentingan itu untuk apa ya memberikan penanganan terbaik gitu ya bagi lokasi-lokasi yang mungkin sangat membutuhkan gitu. Dan itu juga pertanyaan juga gitu ya, apakah bidang kesehatan ini juga bisa apa ya, maaf, apakah JS ini juga dapat diterapkan dalam bidang kesehatan itu sih paling dari aku. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Mas Alarik. Mungkin iya betul ya. Jadi mungkin belum ditambahkan ya oleh kami tadi untuk kesehatan ini nanti akan kami coba tambahkan gitu untuk JS ini. Mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menanggapi untuk yang Mas Alarik ini untuk kesehatan ya JS dalam area kesehatan. Oke, mungkin saya sedikit menanggapi ya. Mungkin ini karena Alarik juga kebetulan topik tesisnya ada meranah ke kesehatan ya, jadi sempat disinggung nih. Jadi GIS ini memang mungkin bisa ya untuk diterapkan secara efektif di bidang kesehatan. Salah satunya itu bisa untuk memantau penyakit dan
epidemiologinya gitu. Jadi kayak memetakan penyebaran penyakit menularnya, misalnya kayak kemarin yang COVID itu di apa namanya dipetakan gitu penyebarannya, terus juga demam berdarah atau penyakit lainnya yang menular gitu, itu bisa pakai JIS. Karena data spasialnya itu bisa terkait terkait lokasi pasien, terus tingkat kejadian penyakitnya hingga faktor lingkungannya gitu. Ya contohnya kemarin waktu pandemi COVID sih itu GIS bisa digunakan untuk memetakan kasusnya gitu. Bisa harian atau lokasi rumah sakitnya gitu sih. Oke, dari Pak Ismail mungkin ada tanggapannya? Itu mungkin Bang. Bang. Oke, cukup ya. Gitu. Oke, Mas Alrik mungkin iya ya bisa sangat bisa kalau dari konsepnya ya gitu. Seperti yang sudah sampaikan Mas Ivan tadi, eh, si kesehatan ini mampu untuk merekap ya data-data dari sebaran entah itu korbannya atau mungkin eh jadi bisa untuk antisipasi ya gitu. Mungkin itu Mas Alrik terima kasih banyak sudah menambahkan terkait eh, topik kesehatan ya gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Mbak Orfa ya. Masih ingin bertanya kepada rekan. Saya ingin Oke, bertanya tentang perencanaan berkelanjutan. Nah, itu kan JIS ini bisa digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek urbanisasi itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang menjadi kriteria utama yang digunakan JIS ini untuk mengevaluasi dampak lingkungan tersebut? oke. Kriteria untuk kriteria utama yang bisa dijadikan untuk mengevaluasi dampaknya ya Mbak Orfa. Ya, Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menjawab terlebih dahulu. Jadi mohon maaf Bang Kris, dia mengevaluasi dampak apa ya? Dampak dari lingkungan ya Mbak Orfa terkait ya dampak dari mungkin bisa diulangi lagi untuk pertanyaan yang terakhir mengevaluasi dampak lingkungan. disebutkan kan di IAS tadi itu bisa untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek urbanisasi. Nah, kira-kira apa yang menjadi kriteria yang digunakan GIS ini untuk mengevaluasi dampak lingkungan itu? Lingkungan urbanisasi ya? Iya, Oke, dari siap. proyek urbanisasi. Oke, dari proyek urbanisasi. Siap-siap. Oke, apakah pertanyaan udah jelas Pak Ismail Mas Ivan? Atau Iya mau Bang, saya ulangi sudah lagi? jelas. Oke, oke. Iya Bang, sudah jelas. Ya kalau kita ini saya coba menjawab ya, nanti mudah-mudahan bisa ditambahin sama Bang Kris juga ya sama Bang Ivan ya. Ya kalau kita berbicara teknologi ataupun apa namanya penerapan GIS itu sendiri ya, apa yang menjadi apa namanya kriteria utama untuk evaluasi ya tentu dari sisi keberfungsian GIS itu sendiri kan ini mencakup ya eh, bagaimana bisa monitoring gitu ya, melihat gitu ya, memantau istilahnya itu ada topografi ya kalau dalam apa namanya ilmu geografi itu topografi dan morfologi lahan gitu ya. Jadi kriterianya eh, mencakup bagaimana evaluasi itu terkait ketinggian gitu ya, kemiringan lereng contohnya ataupun bentuk lahan ya, yang mungkin contohnya untuk bisa mengidentifikasi adanya kemungkinan untuk erosi, longsor ya ataupun banjir gitu ya. Kemudian yang bisa di apa namanya dilakukan gitu ya kriteria yang berikutnya itu di situ eh, bisa dilihat dari sisi kualitas tanah dan lahan ya. Jadi mengidentifikasi jenis tanah ya kesuburan ya, kemudian eh, dan lain halnya ya itu bisa di apa namanya
didapatkan ya informasinya dengan teknologi GIS. Kemudian yang berikutnya itu yang menjadi standarnya ya untuk mengevaluasi kriteria itu ketersediaan juga ya, kualitas air itu seperti apa, sehingga eh, dari sumber-sumber air yang sudah terpetakan itu kan ya, itu juga bisa dianalisis ya, misalkan potensi pencemaran air ya. Ini juga dalam contoh menggunakan remote sensing tadi ya, mendeteksi pencemaran sungai akibat limbah industri. Kemudian kriteria apa lagi yang berikutnya adalah tentu ini ya, iklim dan pola cuaca yang bisa dideteksi. Itu bisa dianalisa pola hujan, suhu ya, kemudian itu menjadi kriteria. Sehingga analisis eh, pemantauan iklim tadi ya contohnya ya dalam perubahan yang ekstrim ya, itu tentunya kan yang sangat terlihat itu daerah-daerah pesisir ya, sehingga kenaikan permukaan air laut itu kan bisa terlihat loh ya secara signifikan. Kemudian apalagi ya, ya tentu kalau kriteria sosial ekonomi ini juga sebetulnya bisa menjadi kriteria ya, karena nantinya akan mempengaruhi penggunaan lahan dan pemukiman gitu. Jadi distribusi pemukiman ya itu kan sedikit banyaknya itu dipengaruhi juga ya oleh proyek-proyek ya dari pemerintah ya, sehingga apa namanya katakanlah pusat pendidikan, pusat kesehatan itu mempengaruhi distribusi pemukiman. Kemudian dari kriteria sosial ekonomi juga bisa dideteksi ininya ya, transportasi dan infrastrukturnya. Jadi eh, mobilitas masyarakat itu juga bisa dievaluasi, karena infrastruktur yang semakin baik ya tentu mobilitasnya semakin mudah dan lancar gitu ya, dalam arti hal ketersediaan katakan jalan yang sudah tertata rapi, maksudnya jalan yang tidak rusak ya. Kemudian jembatan-jembatan yang menghubungkan antar daerah gitu ataupun lainnya ya. Nah, tadi juga memang kriteria sosial ekonomi itu mencakup kesehatan masyarakat ya. Jadi eh, akan mempengaruhi gitu ya pencemaran lingkungan dan penyakit masyarakat itu, karena limbah industri ataupun pabrik yang pengolahan limbahnya itu tidak baik gitu ya, tentu itu sangat rentan gitu ya. Lingkungan di sekitarnya itu ya akan berdampak pada masyarakat sekitarnya, akan terkena dampaknya yang khususnya ya tadi ya penyakit. Mungkin itu dari saya, Kang Kris dan Kang Ivan, mungkin ada tambahan. Siap. Oke. Dari Mas Ivan mungkin ada? Mungkin saat ini belum ada ya. Oke. Boleh dilanjut aja. Siap. Jadi tadi kriterianya cukup banyak ya Mbak yang dijelaskan oleh Pak Ismail. Salah satunya kondisi lingkungan, kondisi dari eh, iklim gitu, terus lahannya kayak gimana, terus air juga kan sanitasi air itu bagaimana, kualitas udara, suhu, terus emisinya bagaimana gitu. Itu mungkin jadi kriteria utama ya untuk dampak lingkungannya. Mungkin Mbak Orfa ada eh, sudah jelas menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Sudah, sudah sangat jelas. Terima kasih. Siap. Oke, terima sama-sama Mbak Orfa. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Zakiyah ya. Boleh silakan Mbak Zakiyah. Ya, baik. Terima kasih Mas. Izin bertanya, apakah ada potensi bias dalam analisis GIS ini yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam perencanaan perkotaan? Oke, oke pertanyaannya apakah ada potensi bias dalam analisis GIS ini untuk perencanaan tata perkotaan ya, Mbak Zakiyah? Ya, betul Mas. Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, mungkin kalau dari saya izin menjawab terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi untuk bias data ini sebetulnya mungkin ada ya, kayak misalkan datanya nggak lengkap gitu, terus ada mungkin dari pola pengambilan keputusan itu juga bisa ada potensi untuk biasnya itu sendiri gitu. Jadi apa ya? eh, Faktornya itu cukup banyak sebetulnya, mulai dari faktor data, faktor people yang tadi ya ada komponen utama sistem informasi itu ada people,
terus data, software, hardware, proses, bisa aja apa bias ini bisa masuk salah satu dari situ gitu. Itu mungkin kalau dari saya, mungkin Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menambahkan. Iya, mungkin dari saya juga akan ada potensi bias ya dari analisis GIS ini. Misal kayak sumber datanya yang terbatas atau ada kesalahan atau ketidakakuratan data mungkin yang bisa atau adanya distorsi ya dalam pemetaannya itu bisa sih, bisa ada bias. Oke, dari Pak Ismail apakah ada? Oke, mungkin cukup ya. Oke, Cukup kalau Kang, dari terus Mbak Zakia, apakah sudah menjawab atau mungkin masih kurang menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, siap. Oke, selanjutnya Mas Rizky Zaki, silakan Mas. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mungkin tidak beda jauh dari pertanyaan Jakia sebelumnya. Pertanyaan saya itu seberapa besar risiko kesalahan dari analisis data JIS ini, baik dari segi akurasi, interpretasi, maupun integrasi data. Faktor apa saja yang paling sering menyebabkan kesalahan dalam proses analisis ini? Dan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak kesalahan tersebut agar hasil analisis data tetap valid dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan? Oke, cukup panjang ya. Oke, saya coba mungkin saya coba ulangi lagi ya. Mungkin Mas Rizky kalau misalkan ada yang kurang dari pengulangan saya bisa dikoreksi ya. Jadi pertanyaan dari Mas Rizky ini seberapa besar risiko kesalahan analisis dari data JS ini baik dari eh, segi apa aja ya Mas tadi? Sorry, saya coba ini lagi. Dari segi akurasi, interpretasi atau integrasi data, Atau integrasi data. Oke, sama ada faktor apa aja ya bisa mempengaruhi hal ini? Gitu ya mungkin Mas Rizky. dan mitigasinya untuk Oke. Dan mitigasinya untuk menanggulangi hal-hal tersebut ya supaya tidak ada kesalahan analisis gitu mungkin ya Mas Rizky. Oke, siap. Oke, dari Mas Ivan atau Pak Ismail, apakah ingin menjawab terlebih dahulu? ya izin coba menjawab Kang. Oke, siap monggo Pak. Ya. Ya, kalau kita berbicara seberapa besar risiko kesalahan ya dalam analisa dalam GIS ya tadi sebetulnya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya. Yang pertama itu tentu kita harus memastikan kualitas dan akurasi data ya. Karena eh, bisa saja gitu ya adanya kesalahan input data itu bisa saja walaupun masa sih gitu ya. Tapi faktor human itu juga kadang bisa mempengaruhi. Nah, jadi resikonya itu tinggi jika data yang digunakan itu tidak lengkap lah khususnya ya. Kalaupun akurat tapi tidak lengkap itu juga ada risiko gitu. Makanya saya bilang tadi harus ada ketersambungan data yang satu dengan data yang lain. Jadi kita berbicara apa namanya kualitas data itu tidak cukup dengan satu, dua, tiga data gitu. Tapi harus ada data-data pendukung lainnya yang saling terkait. Ya kalau bicara eh, dampaknya ya tentu banyak lah ya kalau apa terjadinya risiko ya kesalahan ini. Berikutnya ini tadi terkait komponen ya, yaitu kan salah satunya ada software juga ya, software dalam pemrosesan data itu sendiri. Nah ini juga eh, ada berkemungkinan saja ya, berkemungkinan juga ya kesalahan ya dalam pemrosesan analisa data. Contohnya begini maksudnya. Jadi eh, ada beberapa aplikasi yang memang itu digunakan ya untuk menganalisis. Tapi tadi eh, bahkan ketika di awal kita menyampaikan materi itu gitu ya, ya kadang kan penggunaan aplikasi itu sendiri bisa jadi tidak tepat gitu software. Kadang software A ini kan untuk kondisi A ya harusnya software B untuk kondisi B ini tapi kadang bisa saja ya software C dipakai untuk kondisi A ini kan bergantung dari eh, apa ya kemampuan gitu ya kemampuan ataupun kepemahaman dari
para usernya dalam arti hal yang menjalankan apa namanya proses analisa itu sendiri. Gitu. Berikutnya adanya risiko interpretasi ya dan visualisasi data. Jadi bisa saja di ya contoh kalau misalkan kita bicara visualisasi itu kan contoh ya kalau di risiko banjir itu katakan warnanya merah gitu. Eh, jadi kalau ditampak eh, apa namanya pemantauan itu kayak kita kalau menggunakan GPS itu kan misalkan merah itu macet ya, gitu ya, hijau lancar gitu. Nah, kalau dalam resiko banjir misalkan ya kan itu merah gitu. Ternyata pas dilihat secara langsung oh, cuman genangan air gitu. Nah, itu bisa saja ya kecuali dia langsung disorotnya dalam bentuk apa namanya resolusi yang tinggi dan betul-betul tampak seperti video real gitu ya. Apa namanya real time gitu. Tapi kalau dalam konteks visualisasi pada umumnya kan tidak sampai sedetail itu gitu ya. Jadi misalkan, wah ini penampakannya merah berarti ini risiko banjir, padahal mah kan hanya genangan sementara gitu. Ya, contoh itu ya risiko-risiko kemungkinan. Itu saja mungkin dari saya, Bang Siap, Kris. Pak Ismail. Oke, dari Mas Ivan apakah ada? Mungkin cukup ya, tadi juga Oke. udah panjang Sip. banget. Iya, oke dari Mas Ivan cukup ya. Mungkin dikit aja dari saya untuk terkait risiko kesalahan mungkin lumayan tergantung dari prosesnya tadi ya, yang apa dalam sistem informasi itu ada hardware, software, proses, data, dan people ya. Jadi faktornya di sana gitu. Untuk meminimalisirnya bagaimana kita perlu maintain ya beberapa komponen utama dari sistem informasi itu gitu. Mungkin Mas Rizky kira-kira menjawab atau mungkin ingin? Sudah cukup menjawab. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Baik, lanjut ke Mas Raihan ya. Boleh Mas Raihan monggo. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Cukup jelas, Mas. Oke, saya mau bertanya ini. Ini kan membahasnya tentang tatanan kota dengan GIS. Kalau saya sebelumnya pernah baca juga kalau GIS itu bisa digunakan untuk apa, ngecek urbanisasi di sektor perhutanan Hmm. atau daerah tropis. Nah, ini yang saya tanyakan itu bagaimana data penginderaan jauh atau pakai satelit lidar itu digunakan untuk memantau deforestasi akibat urbanisasi yang dilakukan atau di sekitar daerah tropis atau perhutanan itu sendiri. Kayak gitu sih, tanya saya. Oke, baik. Untuk pertanyaannya siap, siap, siap. Oke, mungkin dari Mas Ivan atau Pak Ismail ingin menjawab atau mungkin ingin saya coba ulangi lagi pertanyaannya? Boleh diulangi lagi, Kang? Oke, mungkin secara singkat Mas Zahwan bertanya kan tadi GIS ini bisa digunakan untuk mengecek urbanisasi di sektor apa tertentu ya. Mungkin salah satunya perhutanan atau daerah tropis. Nah, yang ingin tanyakan itu bagaimana data penginderaan jauh itu bisa digunakan terkait deforestasi akibat urbanisasi yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Itu ya mungkin Mas Rehan atau ada Ya, sedikit. Oh, oke, siap. Mungkin itu. Oke, apakah ingin langsung dijawab? Oke, mungkin saya coba jawab sedikit ya yang saya tahu gitu. Oke, iya betul. Tadi JS ini bisa dimanfaatkan untuk mengecek ya tingkat urbanisasi di suatu daerah, apalagi dari daerah perhutanan atau daerah tropis. Nah, untuk penginderaan jauh ini, apakah bisa digunakan untuk deforestasinya? Sebetulnya saya belum pernah nyoba langsung ya, maksudnya belum pernah nyoba langsung atau mungkin cari tahu terkait penginderaan jarak jauh ini apakah bisa dilakukan secara real time langsung ya via apa gitu. Tapi mungkin harusnya sih sudah ya, harusnya sudah bisa digunakan untuk mengecek deforestasinya itu seberapa tinggi gitu. Karena kan apa ya deforestasi itu cukup ini ya cukup mengganggu gitu untuk keberlanjutan lingkungan hidup gitu. Harusnya sih sudah bisa ya gitu. Cuman mungkin nanti saya coba cari tahu lebih lengkapnya untuk penginderaan jauh ini ya gitu. Ya, Mungkin dari Mas Ivan atau izin menambahkan, oh iya Bang. boleh monggo monggo. Iya.
Ya tentu kalau dengan hanya GIS ya, kalau dari informasi yang saya temukan itu ya itu tidak cukup sebetulnya. Jadi memang harus ada kombinasi ya, karena kan pemantauan deforestasi di daerah tropis itu kan cukup kompleks lah ya, sehingga membutuhkan kombinasi dengan adanya ya eh, satelit ya, citra satelit gitu, kemudian bahkan dengan apa namanya mapping drone gitu ya istilahnya. Jadi pola deforestasinya itu bisa teridentifikasi gitu sehingga nantinya eh, dampak ataupun kita untuk memprediksi dampak lah gitu ya dari urbanisasi ya akibat deforestasi ini bisa betul-betul akurat gitu ya dalam arti hal eh, ya maksimal gitu ya karena kalau bicara akurasi tentu banyak faktor juga yang memang harus dipenuhi gitu ya tadi contohnya ya kombinasi alat dengan citra satelit kemudian sensor gitu ya drone mapping gitu kemudian tentunya adanya dukungan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan gitu sehingga ini juga bisa melindungi gitu ekosistem hutan tropis gitu. Ya, itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, jadi kebijakan untuk melindungi ekosistem hutan tropisnya. Itu Kang Kris dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, mungkin dari Mas Ivan ada? Mungkin belum ada ya karena saya juga belum Oke, secara detail. iya. Jadi mungkin secara secara jawaban secara singkatnya bisa, tapi mungkin ada faktor lain ya Mas gitu. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Gitu Mas Raihan, Oke, apa sudah menjawab atau mungkin ingin ditambahkan lagi? sebenarnya kalau dalam jawab saya masih belum paham secara Oh, belum. keseluruhan ya, tapi bisa nanti mungkin saya sambil search lagi bisa saya tambahkan. Siap. Terima kasih banyak Mas Raihan ya. Masih Oke. Oke, oke masih ada ya Mas Satria, boleh monggo Mas. Ya, makasih Mas. Maaf, mungkin bukan nanya, tapi mungkin mau menambahkan tadi yang pertanyaannya Mas Rehan. Kebetulan saya kerja di salah satu instansi yang buat mengukur, ada salah satu pekerjaan yang untuk mengukur urbanisasi dan bagaimana eh, apa namanya alih fungsi lahan gitu ya. Tapi mungkin bukan hutan, tapi lebih ke sawah dampak dari urbanisasi dan ya GIS ini memang dipakai Mas di tempat saya kebetulan dari citra satelit juga. Jadi kita bisa ngelihat perbandingan antar tahun gitu ya, luas sawah dan lain-lain. Mungkin kalau di instansi saya kami pakainya citra satelit dari Google Earth Engine gitu ya. Kalau mungkin rekan-rekan tertarik di GIS ini gitu. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk melihat deforestasi atau kalau di kasus saya mungkin alih fungsi lahan sawah gitu ya, bisa dari situ juga dan itu ternyata beneran bisa dipakai gitu. Mungkin itu aja tambahannya mungkin. Siap, terima kasih banyak Mas Satria, sangat membantu ya. Jadi mungkin seperti itu jawabannya Mas Raihan. sih, ya. Baik, terima kasih atas Oke, jawabannya Mas Satri. siap. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi ya. Untuk di chat juga beberapa sudah saya jawab, mungkin bisa dicek kembali. eh Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi dan beberapa sudah dijawab, saya coba kembalikan kembali ke Pak Adam. Ya, baik. Terima kasih kelompok B. Saya rasa eh, paparan dari kelompok B bagus ya dan komprehensif. Terima kasih. Dan pada akhirnya juga saya melihat teman-teman diskusinya pun juga interaktif ya dan banyak hal insight-insight yang didapat dari diskusi sehingga tadi juga seperti disampaikan oleh Mas Krisna ya bahwa apa namanya nanti akan ada eksplorasi dan bisa ditambahkan dalam materi saya itu nanti akan jadi hal penting gitu untuk kita share bersama ya eh betul saya merasa apa ya teman-teman ini udah pada semuanya ini jadi kelompok B ini tiga-tiganya apakah sebelumnya pernah menggunakan JIS atau ya baru mempelajari saat ini aja gimana mas. Kalau saya sendiri GIS ini pernah lihat Terus, sekilas Pak.
Sebenarnya dari ini sih, dari database Postgres itu ada PostGIS gitu. Saya sempat tertarik sama itu. Beberapa pemetaan juga kayaknya cukup menarik gitu. Cuman saya belum mendalami secara lebih lanjut terkait GIS ini, Pak. Hmm. Kalau Mas tadi siapa tadi? Ismail ya? Darmawan. Ya Pak, kalau saya mungkin dulu pernah ini Pak, sering pakai ini Google Earth Pak, gitu. Jadi sedang melihat-lihat ini. Tapi kalau GIS sendiri belum ya Pak ya, tapi lebih memaksimalkan ini. Dulu akan ada eh, sekarang juga ya Pak masih ada ya aplikasi Google Earth yang memang harus dibutuhkan ini juga ya spek PC ataupun laptop yang ini juga, kemudian lens yang besar juga gitu, grafis yang tinggi. Cuman kadang suka apa memanfaatkan itu gitu Pak untuk hal-hal yang sifatnya pengen tahu nih daerah ini, terus kan bisa di zoom gitu tuh Pak. Nah, kemudian oh bisa ini kan bisa jadi data ya, ya walaupun memang kadang data tersebut ada itu ya Pak, ada informasi kapan terakhir penampakan. Ya, saya alhamdulillah gini ya, saya coba wrap up tadi ya, seperti dengan apa yang tadi disampaikan rekan-rekan ya. Eh, jadi juga saya lagi mengajukan juga sih untuk menjadikan eh, smart living apa menjadi platform ya, platform monitoring building ya, monitoring building. Eh, tapi harus ada master data bangunan ya. Tadi kan juga seperti slide. Jadi eh, saya rasa GIS ini juga akhirnya jadi platform ya dalam hal mengelola manajemen urban ini menjadi platform yang pada akhirnya tadi yang ditanyakan seperti kayaknya kesehatan bisa nggak ya gitu ya dan apa transportasi ya pada akhirnya GIS itu pada akhirnya akan dipakai gitu ya, dipakai oleh berbagai domain gitu ya, di manajemen urban. Kesehatan untuk mengetahui wabah misalkan gitu ya, pandemi di satu area berdasarkan dari data yang diperoleh dari apa namanya data pasien yang ada di rumah sakit atau puskesmas tertentu, nah itu kan bisa jadi data ya, apalagi nanti dengan satu data NIK itu kan pada akhirnya domisili pun juga bisa terdeteksi. Nah, jadi mungkin yang perlu kita simpulkan juga bahwa GIS ini akan jadi platform penting, ya, jadi tools penting dalam hal manajemen urban. Gitu. Nah, karena manajemen urban itu kan kayak mengelola hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi kalau tidak dikelola profesional atau dengan baik, itu akan menjadi apa namanya, jadi isu di kemudian hari. Dan ini mulai mulai kita rasakan, ini mulai kita rasakan. Karena semakin besarnya tadi yang disampaikan oleh kelompok dengan apa namanya populasi yang meningkat di kota, bahkan nanti desa itu juga di kota juga, ya, kalau secara evolusi itu pada akhirnya kemampuan manajemen urban itu juga harus ditingkatkan gitu ya. Nggak bisa kita dengan manajemen tadi ya tradisional gitu ya. Ini yang saya ngeri kalau misalkan kapabilitas yang ada di pemerintah daerah ataupun nasional sebagai apa pengarah dan apa, pengelola itu tidak bisa mengikuti ini bisa bom waktu ya di kemudian hari gitu. Karena memang yang dikelola itu sudah semakin besar gitu, jadi nggak bisa dengan kapabilitas teknologi yang sederhana. Nah itu sih, jadi ya semoga dengan perkuliahan ini menjadi apa ya, menjadi insight buat kita bahwa itu bukan main-main gitu ya, bukan sesuatu yang tidak penting karena ini berkaitan dengan manusia. Nah, melanjutkan tadi dengan yang disampaikan terkait dengan banjir yang terjadi itu ya, yang di mana ya, di Bekasi. Saya rasa di beberapa ya, di Tangerang itu juga banjir. Isunya itu terkait dengan tanggul ya, kalau nggak salah ya, tanggul jebol. Nah sebenarnya solusinya itu tidak hanya dengan menggunakan GIS ya, ataupun ya jadi kalau kita bicara tadi ya di komponen sistem informasi GIS ada metode, itu sebenarnya lebih banyak ke proses ya, proses. Jadi kalau kita bicara manajemen, pada akhirnya manajemen itu kan ada plan, organize, evaluating dan controlling, itu harusnya bisa diterapkan. Jadi kalau bicara proses ini mungkin akan muncul banyak gitu. Proses apa sih manajemen urban yang dibutuhkan. Nah, bicara tanggul ini,
Tadi kalau saya lihat diskusinya kan masih, wah ini kita perlu untuk memprediksi ya, prediksi curah hujan, memprediksi debit air yang akan datang di mana, di hilir gitu ya, di hilir akibat curah yang tinggi di daerah hulu gitu ya, di Bogor atau sebagainya. Tapi bisa jadi itu isunya juga bukan di situ, tapi isunya adalah bahwa solusinya itu tanggul itu udah benar gitu ya. Tanggul itu udah benar. Jadi eh, yang masalah itu adalah kita tidak melakukan monitoring di tanggul gitu ya. Jadi sebenarnya ada ya riset berkaitan dengan kekuatan jembatan, kekuatan tanggul itu harusnya bisa diterapkan tuh di tanggul-tanggul. Bahwa ini bisa dimonitor bahwa ketahanan tanggul ini eh, apa namanya eh, masih kuat atau enggak gitu ya. Terus kemudian dimonitor dengan menggunakan sensor dengan kekuatan dari tahanan tanggul itu dimonitor dengan dipasang sensor di beberapa titik gitu ya. Sehingga oh ini masih sehat, masih layak. Nah itu kita juga miss gitu tuh. Sehingga yang terjadi banjir. Biasanya kalau nggak ada banjir tiba-tiba banjir karena tanggul jebol itu, yaitu karena kita tidak memonitor apa tanggul itu secara berkelanjutan gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi isu gitu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya membutuhkan kapabilitas teknologi yang perlu diterapkan semakin semakin apa namanya semakin semakin urgent gitu. Kalau enggak ya bahaya, ini kan akan berdampak pada kehidupan manusia. Nah itu sih. eh, nah kemudian terkait model data tadi ya, atau standarisasi data, itu juga sudah menjadi isu ya. Dan sekarang kan mungkin sudah mulai ya ada standarisasi satu data, dan itu eh, mungkin datanya belum masuk ke spasial nih. Nah ini kan jadi peluang untuk, ya peluang atau kebutuhan untuk kembangkan bahwa model data yang baik itu seperti apa sih, terutama untuk memanfaatkan GIS ini gitu ya, sebagai alat pendukung dalam manajemen urban. Jadi kalau data-data yang disampaikan tadi banyak pertanyaan-pertanyaan memang kadang ada yang general ya, general, jadi jawabnya juga agak susah juga ya. Nah, tapi di dalam general itu banyak banyak hal yang sangat spesifik dan detail gitu, dan tergantung pada case-nya. Transportasi untuk yang real time, nah, itu pasti akan berbeda dihadapi implementasinya untuk transportasi dan untuk monitoring irigasi sungai gitu, debit air kan beda. Tapi eh, teknologinya sama. Tapi ya untuk menjawab itu memang harus lebih detail lagi. Ya, case-nya itu kalau transportasi misalkan apa dan sebagainya. Nah itu hal-hal case yang sebenarnya kalau kita renungkan kembali problem atau isu dan bagaimana penanganannya, bagaimana implementasi teknologinya itu luas sekali ya, luas sekali, dan ini membutuhkan orang-orang yang hebat dan mau gitu ya, mau untuk bisa menerapkan ini. Jadi kalau ya itu ya, jadi ini juga kadang saya pikir wah ini kayaknya harus didorong gitu ya, bahwa manajemen urban itu hal yang penting. Karena kalau kalau enggak itu sense dari teman-teman di pemerintahan itu kurang gitu. Saya cuma asal kerja aja gitu ya. Tapi ini adalah hal yang penting. Kalau swasta itu kan ngurusin bisnisnya dia sendiri gitu ya. Kalau urban ini ngurusin banyak orang gitu. Jadi kalau bicara amanah besar juga gitu. Kalau ditanya, waduh, tanya nanti, mana? Nah itu ini. Jadi mungkin tadi saya rasa sih apa namanya stimulus yang disampaikan oleh rekan-rekan kelompok di berkaitan dengan GIS tadi sudah cukup bagus dan komprehensif. Ya. Komprehensif itu dari awal apa tentang yang umum, tadi juga agak apa ada detail-detail gitu ya, bahwa ini adalah model data, kemudian pengelolaan apa, dan saya rasa juga sekarang sudah berkembang ya. Nah, ini yang kita menjadi PR untuk diterapkan di Indonesia ya. Mudah-mudahan siapapun nanti dari teman-teman yang akan mendapatkan ini juga bisa memanfaatkan ini ya. Karena PR-nya besar juga ya, tidak hanya mendefinisikan, memodelkan, kemudian tadi juga
kita bicara juga sekarang udah berbasis resiko begitu ya tadi ya. Ini analisisnya tadi gak disampaikan ya teman-teman di kelompok B kan bahwa ini kalau ada integrasi datanya dari mana, dari apa namanya, dari model data yang mana itu kan resiko banyak itu di titik-titik itu banyak sehingga yang mungkin tadi ditanya ini biasnya gimana. Nah, lebih detail lagi nanti ini case-nya yang mana lalu keluar oh ini biasnya di situ. Nah itu juga jadi peluang ya peluang eh, kalau bicara topik TA apa trafficasi sih banyak gitu ya. Ya itu sih jadi saya sih rasa eh, senang sekali ya hari ini dan mudah-mudahan teman-teman juga sama gitu ya mengikuti dengan menyimak dengan baik gitu ya karena saya lihat juga tadi partisipannya plus 40 gitu ya dan alhamdulillah eh, mudah-mudahan ini akan jadi diskusi yang menarik mungkin tuh silakan kalau ada feedback dan yang lain tambahan kelompok B silakan rekan-rekan ada yang mau menambahkan Mas Krisna gimana ada feedback lagi. Dari saya mungkin belum ada Pak. Nanti ketika udah nyemplung lebih dalam mungkin saya banyak tanya nih ke Pak Adam Ya untuk di sama-sama SLR-nya nanti. oh ya ya memang untuk SLR ya karena saya sama juga bukan bidangnya juga di GIS tapi kita semua sama-sama belajar dan eh, apa kuliah S2 ini ya ketemu dengan teman-teman yang di background yang luas itu bisa saling sharing dan tadi diskusinya sangat menarik. Baik rekan-rekan, saya rasa kita cukupkan ya kelasnya hari ini dan terima kasih kelompok B dan juga rekan-rekan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menambahin uh, pengetahuan dan insight kita untuk bisa menerapkan apa yang kita pahami bahwa hari itu untuk kehidupan uh, kita dan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak ya. Itu aja kita cukupkan. Selamat sore dan selamat berbuka. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Yang presensi kelewatan tadi gimana ya Pak? Soalnya saya telat join Pak. Siapa ini? Mas Ruki Ruki Pak. ya? Ya Pak. Ada lagi? Makasih Pak. Saya Pak Siapa ini? Muhammad Salim Mursid. Oke, ada lagi? Sama Andi Abdul Hanafi Pak. Andi Abdul Hanafi. Ini tiga. Iya. Cukup. Oke, baik yang tiga orang nanti tadi tolong di WA di grup ya. Nanti saya akan flagging untuk presentasi. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Rekan-rekan yang lain.